Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah keamanan pangan dan toksikologi. Topik kita kali ini adalah toksin dari lingkungan. Jadi lingkungan tempat kita hidup itu sebenarnya banyak sekali toksin, banyak menghasilkan racun yang entah kita sadari maupun tidak ya, karena kita hidup di lingkungan yang kita juga menghasilkan sistem metabolisme ya. Kemudian penyebab dan sumber toksin di lingkungan itu ada banyak. Jadi kita perlu tahu dulu pengertiannya. Keberlangsungan hidup manusia dan organisme lainnya di lingkungan dapat terganggu oleh adanya berbagai sisa zat kimia dengan sifat mengganggu atau bahkan toksik akibat hasil aktivitas manusia itu sendiri. Hal ini biasa disebut dengan istilah polusi. Jadi polusi itu memang berasal dari sisa kegiatan manusia itu sendiri, entah dari industri, entah dari pabrik. Ada banyak sekali kegiatan manusia yang sisanya itu bisa menjadi polusi yang bersifat toksin. Nah, polusi sendiri adalah modifikasi tidak menguntungkan dari alam, muncul baik seluruhnya maupun sebagian, sebagai produk hasil tindakan dan aktivitas dari manusia. Pencemaran lingkungan terjadi bila daur materi dalam lingkungan hidup mengalami perubahan, sehingga keseimbangan dalam hal struktur maupun fungsinya dapat terganggu. Ketidakseimbangan struktur dan fungsi daur materi terjadi karena proses alam atau juga karena perbuatan manusia. Kemudian untuk jenis-jenis polutan ada berdasarkan senyawanya itu. Sorry. Jadi kalau berdasarkan senyawanya, polutan itu dibagi menjadi polutan fisik, polutan kimia, dan juga polutan biologis. Kalau polutan fisik itu berarti ada bentuknya, misalnya dia berasal dari sampah plastik, sampah rumah tangga, kemudian bekas makanan atau yang lainnya. Kemudian kalau polutan kimia itu berasal dari senyawa kimia yang dia itu mungkin hasil dari asap kendaraan bermotor, asap industri, ataupun sisa lain dari aktivitas-aktivitas yang mungkin mengeluarkan asap. Kebanyakan mungkin kalau polutan kimia adanya di udara dan juga di air. Kemudian ada lagi dari polutan itu dari senyawa biologis. Berarti kalau dari senyawa biologis itu dia berasal dari makhluk hidup. Ini misalnya ada orang buang popok bayi yang ada kotorannya ke sungai. Padahal kotoran manusia itu ada banyak sekali mikroba yang bersifat patogen, yang bersifat merugikan. Misalnya adalah bakteri Escherichia coli, dia bisa menyebabkan diare. Kalau seandainya air yang sudah tercemar E. coli itu dia termakan oleh manusia itu bisa menyebabkan diare. Misalnya itu ya. Kemudian ada orang misalnya dia buang nasi yang sudah basi, kemudian nasi basi itu sudah berjamur. Nah, bisa jadi spora jamurnya ini akan terbawa angin atau enggak gitu terbawa di udara, akhirnya terhirup oleh manusia, nanti bisa menyebabkan beberapa penyakit, misalnya alergi atau gangguan pernafasan. Begitu termasuk polutan yang bersumber dari senyawa biologis. Artinya dia berasal dari makhluk hidup. Makhluk hidup kebanyakan yang bisa mencemari lingkungan itu dari kelompok bakteri, kemudian jamur, bisa juga dari beberapa protozoa dan hewan-hewan yang dia sudah terdiri dari multiseluler atau banyak sel. Untuk wujudnya, berdasarkan wujud polutan itu dibagi menjadi polutan padat, polutan cair, dan juga polutan gas. Kalau polutan padat berarti dia bentuknya padat. Ini misalnya yang ada di contoh adalah proses penambangan ya, ini sepertinya. Proses penambangan itu dia sisa aktivitas dari penambangan adalah tanah atau pasir yang dia bisa mencemari lingkungan. Misalnya menyebabkan tanaman yang seharusnya tumbuh menjadi tidak bisa tumbuh karena ada senyawa kimia atau zat berbahaya yang ada di dalam tanah yang ditambang itu, sehingga bisa mengganggu pertumbuhan tanaman begitu. Kemudian untuk polutan cair, berarti dia bentuknya cair ya. Ini contohnya adalah kebakaran kapal yang mengangkut minyak yang ada di laut. Terus kemudian minyaknya tumpah ke lautan, menutupi seluruh permukaan laut. Nah, ini menyebabkan kematian beberapa biota laut, kemudian mencemari air laut juga,
yang pasti pada akhirnya adalah menyebabkan kematian pada beberapa biota laut, misalnya ikan, kemudian bunga karang, ataupun kerang, dan lain sebagainya, yang pada akhirnya ketika pencemar ini diabsorpsi atau diserap oleh makhluk hidup yang ada di laut, kemudian dia bersifat toksin. Kalau dia tidak mati, hewan laut ini tidak mati, kemudian dikonsumsi oleh manusia, maka efek berantainya itu akan berakhir pada manusia. Berarti manusia itu secara sengaja memasukkan toksin gitu ke dalam tubuhnya. Yang selanjutnya adalah polutan yang berwujud gas. Berarti dia berpotensi untuk mencemari udara. Biasanya polutan yang berbentuk gas ini ada di industri, kemudian asap kendaraan bermotor, asap dari mesin, misalnya mesin kereta api, pokoknya hasil dari pembakaran batu bara ataupun minyak bumi. Jadi entah dari bensin, entah dari solar, kemudian dari batu bara dan lain sebagainya, yang nanti hasil sampingnya berupa asap. Nah, asap ini bisa menyebabkan gangguan pernafasan, kemudian ada orang yang alergi nanti bisa asma, bisa batuk-batuk. Jadi ini dia bersifat polutan, bersifat polusi ya, yang bisa mengganggu kehidupan manusia. Kemudian untuk berdasarkan sumber pencemarnya, ada yang bersumber dari industri. Ini industri besar, biasanya kalau di kota-kota besar ya, mungkin di Surabaya, di Sidoarjo, Gresik, yang Mojokerto mungkin sekarang itu adalah kota-kota industri yang dia punya wilayah khusus untuk industri besar, yang kebanyakan di situ kualitas udaranya jauh lebih buruk dibandingkan dengan kota yang industrinya kecil atau bahkan tidak memiliki industri yang sebesar di kota-kota besar ya. Jadi karena dia kota industri, jadi otomatis untuk pembakaran mesin, untuk menyalakan mesin butuh energi listrik, butuh energi yang bersumber dari minyak bumi ya, misalnya bensin, solar, dan sebagainya. Nah, itu bisa hasil sampingnya berupa polutan yang dia akan mencemari lingkungan. Kemudian yang tidak bisa disepelekan adalah polutan yang bersumber dari domestik atau rumah tangga atau individu atau pribadi. Nah, polutan yang bersumber dari domestik ini mungkin jumlahnya tidak lebih besar dibandingkan dengan polutan yang bersumber dari industri. Tapi karena jumlah manusia di bumi ini semakin banyak, untuk bisa bertahan hidup, manusia juga membutuhkan entah makanan, entah minuman, entah dia harus bergerak menggunakan energi, bensin, solar, dan lain sebagainya. Ternyata itu juga bisa menghasilkan polutan. Kalau yang ada di gambar ini misalnya adalah sampah-sampah yang menumpuk. Kemudian di situ sampah-sampah itu dia bisa mencemari lingkungan, bisa mencemari tanah, mencemari udara, atau bahkan juga mencemari air. Intinya sebenarnya setiap individu itu bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan. Misalnya kita juga harus bisa berupaya untuk melakukan 3R ya. Reuse, reduce, dan juga recycle. Artinya barang yang sekiranya masih bisa dipakai, jangan langsung dibuang dulu, apalagi barang-barang tersebut yang berbahan baku plastik, karena plastik itu membutuhkan waktu ratusan tahun untuk baru bisa dia digenerasi oleh alam ya. Jadi harus bijaksana dalam menggunakan benda-benda plastik, karena polutan bersumber dari domestik ini jumlahnya sedikit kalau per individu, tapi kalau dikumpulkan secara kumulatif ini juga bisa membahayakan lingkungan. Kemudian sisa buangan hasil industri itu ada dua macam. Jadi ada limbah non B3. B3 itu bahan berbahaya dan beracun. Ini kalau limbah non B3 ini misalnya lumpur, sampah kantor, spare part mesin, sarung tangan, dan lain sebagainya. Mungkin plastik juga atau benda yang dia sifatnya organik yang masih bisa di recycle ya oleh makhluk-makhluk hidup gitu, yang masih bisa dimanfaatkan energinya oleh makhluk hidup. Misalnya kelompoknya bakteri, jamur, protozoa, ataupun hewan jasatronik lainnya yang ukurannya kecil, misalnya cacing gitu ya. Ada sisa makanan, ini industri restoran misalnya, terus kemudian dia sisa makanannya dibuang. Nah ini masih bisa menjadi energi untuk beberapa makhluk hidup lain yang dia sifatnya kecil ya, atau jasatronik atau mikroorganisme yang ukurannya mikro. Jadi masih bisa dimanfaatkan, artinya tidak mencemari lingkungan. Oke lah, mencemari lingkungan, tapi artinya tidak berantai gitu ya efeknya.
Kemudian ada yang namanya limbah B3, dia berbahaya dan juga beracun. Misalnya bahan kimia, radioaktif, toner, minyak, dan lain sebagainya. Ada industri batik begitu ya. Kemudian dari bahan pewarnaan batik itu kan banyak mengandung pewarna entah apa ya, entah pewarna yang dia sifatnya sintetis. Kalau sifatnya alami, saya kira itu tidak terlalu membahayakan makhluk hidup. Tapi kalau sintetis kemudian langsung dibuang ke perairan, limbahnya langsung dibuang ke perairan, maka dampaknya adalah menyebabkan polusi pada perairan. Ikan bisa mati, kemudian ekosistem terganggu gitu ya. Baunya mungkin menyengat dan lain sebagainya. Nah, agar tidak membahayakan makhluk hidup dan lingkungan, maka limbah B3 industri harus diolah dengan tepat dan dipisahkan serta diberi simbol-simbol. Kenapa harus dipisahkan? Iya, karena nanti pengolahannya akan berbeda. Kenapa diberi simbol? Simbol tertentu itu bisa menjadi tanda bahwa ini berbahaya, ini tidak boleh terbakar, ini tidak boleh terkena air dan lain sebagainya. Sehingga ketika ada orang yang menemukan limbah B3, tapi harapannya tidak ditemukan ya limbah B3 yang dia berceceran begitu. Jadi kalau seandainya pun ditemukan sama orang, orang itu jadi tidak langsung membakar misalnya, oh ini dia mudah bereaksi dengan api, berarti tidak langsung dibakar, mungkin bisa meledak atau mungkin bisa menyebabkan apa ya bahaya yang lain sehingga orang kalau mau mengelola sampah B3 itu dia tahu dulu oh simbolnya apa berarti dia harus diolah sedemikian rupa sehingga tidak membahayakan pengelolanya begitu. Nah, ini beberapa simbol dari limbah B3 yang mungkin bisa berguna ya, bahwa kalau simbol ini mudah meledak, cairan mudah terbakar, padatan mudah terbakar, reaktif, beracun, korosif, dia menyebabkan infeksi dan campuran itu kita harus harus bijaksana dalam mengelola limbah B3 agar dampaknya itu tidak luas atau dampaknya itu tidak merugikan orang banyak gitu. Yang selanjutnya adalah pencemaran udara. Pencemaran udara adalah peristiwa masuknya atau tercampurnya polutan yang dia notabene adalah unsur-unsur yang berbahaya ke dalam lapisan udara atau atmosfer yang dia bisa menyebabkan perubahan susunan atau komposisi normal udara sehingga mengakibatkan menurunnya kualitas udara di lingkungan. Dampak akhir dari pencemaran udara di lingkungan yang pasti adalah gangguan kesehatan ya. Kalau untuk manusia gangguan kesehatan, kemudian nanti kalau misalnya pencemaran udaranya itu sudah tinggi, itu juga bisa mengganggu proses pertumbuhan dan perkembangan baik hewan maupun tumbuhan. Nah, kalau seandainya pertumbuhan baik hewan maupun tumbuhan ini terganggu, otomatis sumber energi kita juga menjadi terbatas dan terganggu pula kestabilannya. Jadi ini, bumi tuh di sini ya, bumi tuh di sini. Kemudian atmosfer kita itu berlapis-lapis. Ada troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, ekosfer, dan lain sebagainya. Yang ini panjangnya lebih dari hampir 500 km. Jadi setebal itu udara kita. Dan unsur-unsur udara yang ada di atmosfer itu paling banyak adalah nitrogen, kemudian nanti ada oksigen, karbon dioksida, argon, dan lain sebagainya. Ini bisa teman-teman lihat sendiri. Terus kemudian ini ya, lingkungan atmosfer terdiri dari campuran gas yang meliputi ketebalan 10-16 km dari permukaan bumi. Jadi antara stratosfer dan troposfer itu adalah udara yang bisa menjangkau bumi. Lainnya ini mungkin kedap udara begitu. Yang komponen paling banyak adalah nitrogen, kemudian 21% berisi oksigen, karbon dioksida, serta gas lainnya dan uap air. Itu adalah komposisi udara yang ada di atmosfer kita. Kemudian beberapa polutan yang dapat menyebabkan pencemaran udara antara lain karbon monoksida. Karbon monoksida ini berasal dari asap kendaraan bermotor, industri, kemudian hasil pembakaran. Ada nitrogen dioksida, sulfur dioksida, hidrokarbon, karbon dioksida, dan juga partikel. Ini kebanyakan dihasilkan oleh industri. Kemudian yang selanjutnya adalah pencemaran udara dapat disebutkan oleh banyak hal, seperti asap dan debu kendaraan bermotor, kemudian industri, kebakaran hutan, dan lain sebagainya. Ini adalah tabel parameter pencemar udara bahwa kalau di udara itu kandungan karbon monoksidanya antara 5 sampai 200 ppm, wah berarti dia sudah tercemar begitu ya, dan itu
Ini adalah beberapa parameter udara bersih dan juga udara tercemar. Jadi kalau udara bersih kurang dari 1 ppm, kadar karbon monoksidanya, karbon dioksidanya tidak lebih dari 310 sampai 330 ppm. Lanjut, ini pencemaran yang paling banyak ada di udara, yaitu disebabkan oleh karbon monoksida. Karbon monoksida ini ciri-cirinya tidak berwarna, tidak berbau, bersifat racun. Kemudian ketika terhirup oleh manusia, maka dia bisa menghambat aktivitas enzim, berbahaya bagi janin, keracunan, gangguan saraf. Gejalanya bisa sakit kepala, mual muntah, nafas lebih cepat, hilang kesadaran, bahkan kematian. Jadi kalau seandainya ada seseorang menghirup karbon monoksida, sebenarnya hemoglobin darah kita ini adalah sel darah merah kita. Sel darah merah itu di dalamnya ada kandungan hemoglobin. Hemoglobin itu yang menangkap oksigen. Nah, ketika seseorang menghirup karbon monoksida, maka hemoglobin ini dia 44 kali lebih reaktif atau lebih cepat menangkap karbon monoksida dibandingkan dengan oksigen. Sehingga kita bisa, kalau ada seseorang yang menghirup karbon monoksida, jatuhnya adalah dia keracunan. Ini ya prosesnya, ketika ada karbon monoksida, saluran pernafasan kita akan menghirup oksigen sekaligus karbon monoksida. Jadi sama-sama terhirup. Kemudian oksigen dan karbon monoksida sama-sama akan masuk ke dalam peredaran darah. Nah, ketika sel darah merah kita itu mengikat oksigen, dia tetap berwarna merah seperti ini, berarti dia oksigennya normal. Tetapi ketika ada invasi atau kemasukan karbon monoksida, jatuhnya adalah oksigen itu justru akan dilepaskan dan darah akan mengandung karbon monoksida. Nanti ini yang menyebabkan seseorang menjadi keracunan. Kenapa? Yaitu tadi karena darahnya tidak mengandung oksigen. Padahal tubuh dan jaringan kita itu membutuhkan oksigen untuk proses metabolisme. Tetapi ketika yang terisi sel darahnya adalah terisi karbon monoksida, jadinya adalah keracunan dan tubuh akan kekurangan pasokan oksigen. Yang selanjutnya adalah oksida nitrogen. Jadi ini ada banyak sekali oksida nitrogen itu ada banyak. Ada NO saja, NO2, N2O, dan lain sebagainya. Ada banyak sekali senyawa yang dia berasal dari oksida nitrogen. Oh ini ya, terdiri dari nitrogen oksida atau NO yang dia bisa jadi berupa dinitrogen oksida N2O dan nitrogen dioksida atau NO2. Sumber utama NO2 atau nitrogen dioksida adalah akibat aktivitas manusia yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil, yaitu batu bara, gas, minyak, terutama bensin dari kendaraan bermotor. Jadi kalau kita berada di tempat yang lalu lintasnya padat, itu bisa dipastikan bahwa udaranya mengandung oksida nitrogen. Nah, ciri-ciri dari oksida nitrogen ini tidak berwarna. Kemudian untuk yang nitrogen dioksida dia berwarna coklat kemerahan dan memiliki bau yang tajam. Ini bisa kita buktikan sendiri ya kalau berada di lingkungan yang lalu lintasnya padat atau berada macet atau misalnya lampu merah aja lah. Itu pasti kita bisa merasakan bau dari oksida nitrogen yang dia menyengat begitu. Kemudian sumber alami dari nitrogen dioksida adalah gunung berapi dan juga bakteri. Bakteri dari mana? Bakteri dari hasil metabolisme. Kalau kita hasil metabolisme dari sisa pernafasan adalah karbon dioksida. Nah, bakteri sebagian karbon dioksida, sebagian lagi adalah nitrogen dioksida. Ada banyak sekali, jadi tergantung sumber karbonnya. Kalau manusia kan memang menghirupnya oksigen, hasilnya adalah karbon dioksida. Tetapi kalau bakteri ketika dia sumber energinya berasal dari nitrogen, sisa metabolismenya berupa nitrogen dioksida. Nah ini ya, jadi sumber pencemaran yang paling banyak itu ternyata dari mobil berbahan baku bensin sebanyak 32%. Sementara itu mobil yang berbahan baku solar, mobil diesel itu justru cuma sedikit 2,9. Nah, untuk pesawat terbang karena menggunakan aftur ya, jadi tidak menyumbang oksida nitrogen. Kereta api bahan bakunya adalah batu bara, sepeda motor, bensin, kapal laut juga batu bara. Ini juga menyumbang beberapa persen dari oksida nitrogen yang berada di udara. Terus untuk pembakaran stasioner, ini batu bara paling banyak sama LPG ya. Gas alam berupa LPG dan kerosin. Kerosin itu minyak tanah. Jadi karena sekarang kerosin itu dilarang, minyak tanah itu dilarang,
Jadi orang dialihkan untuk memakai LPG, tetapi sama-sama tetap menyumbangkan oksida nitrogen. Untuk lain-lain, misalnya kebakaran hutan, sisa pembakaran batu bara, dan lainnya, itu juga menyumbangkan tetapi kecil. Jadi di sini kita bisa tahu bahwa sebenarnya penyumbang terbesar dari oksida nitrogen, bahan pencemar oksida nitrogen yang bisa mencemari udara ini berasal dari transportasi sebanyak sekitar 40% dan juga pembakaran stasioner sebanyak hampir 50%. Nah, kita ini sebagai manusia harus bijaksana kalau misalnya memang bisa ditahan untuk tidak menghasilkan pencemar, maka itu jauh lebih baik karena dampaknya ke banyak orang. Kemudian ini adalah toksisitas, itu ada dua macam, toksisitas akut dan juga toksisitas kronis. Kalau akut itu berarti masih awal ya. Nah ini, organ tubuh yang paling peka terhadap pencemaran gas nitrogen dioksida adalah paru-paru. Iya, karena dia berada di udara, dihirup oleh hidung, masuk ke paru-paru, masuk ke saluran pernafasan. Apabila terkontaminasi oleh nitrogen dioksida, paru-paru akan membengkak sehingga penderita menjadi sulit bernafas dan pada akhirnya juga menyebabkan kematian. Konsentrasi gas nitrogen oksida tinggi di udara dapat menyebabkan gangguan pada sistem syaraf dan mengakibatkan kejang-kejang. Bila berlanjut dapat menyebabkan kelumpuhan. Nah, ini bahaya dari pencemaran nitrogen ya, nitrogen oksida. Kalau ciri-cirinya toksisitas akut ada iritasi saluran pernafasan, udem toksik, emfisema itu semacam sesak nafas begitu, penurunan compliance dan peningkatan resistensi pernafasan. Intinya adalah sesak nafas gitu ya. Beda sama asma ya. Kalau asma mungkin karena alergi, tapi kalau karena nitrogen ini, karena pencemaran nitrogen, dia karena terlalu banyak menghirup itu, akhirnya kemampuan paru-parunya untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksidanya menjadi lemah. Kemudian untuk toksisitas kronis, dia fibrosis. Fibrosis itu artinya sudah ada gangguan di paru-paru, dia sudah mengkarat begitu ya, artinya terlalu banyak nitrogen oksida yang masuk ke dalam paru-paru, menempel di dalam dinding paru-parunya, menyebabkan flek dan lain sebagainya. Ketika kondisi di dalam paru-paru sudah tercemar, nitrogen ini bisa jadi sumber energi bagi mikroba atau bakteri. Akibatnya adalah infeksi sekunder dari bakteri. Kemudian yang selanjutnya kerusakan pada elastin dan jaringan kolagen. Jadi di paru-paru kita itu sebenarnya dia elastis sekali, jaringannya tuh elastis sekali karena di situ ada proses pertukaran oksigen dan juga karbon dioksida. Ketika paru-paru itu sudah terkontaminasi oleh bahan kontaminan yang sifatnya toksik, berbahaya begitu, elastisitasnya menjadi berkurang dan menurun. Pada akhirnya ini mengakibatkan kemampuan paru-paru untuk melakukan proses difusi oksigen dan karbon dioksida menjadi terhambat gitu ya. Terus yang selanjutnya adalah partikulat. Partikulat merupakan suspensi padatan dalam udara. Beberapa jenis partikulat diantaranya asap, debu, jelaga, dan juga abu. Partikulat ini berbahaya bagi saluran pernapasan. Partikulat dihasilkan pada proses letusan gunung berapi, erosi, kebakaran hutan, dan penguapan air laut dengan kandungan garam dan aktivitas manusia. Nah, partikulat ini dia tersebar di udara. Berbahaya bagi saluran pernapasan karena beberapa orang yang dia alergi terhadap debu, bisa mungkin batuk, sesak nafas, atau nggak gitu ISPA ya, terkena ISPA yang paling sering itu infeksi saluran pernafasan akut. Jadi lebih susah untuk bernafas begitu. Terus yang selanjutnya adalah pencemaran dari hidrokarbon. Sumber utama polusi pada atmosfer akibat hidrokarbon adalah mesin pembakar internal pada bensin ya dan diesel. Kemudian pada lingkup domestik dan industri, misalnya ini ya kendaraan bermotor begitu. Kebocoran pada produk minyak bumi dan dari bahan bakar motor ini. Hidrokarbon ini berupa gas lebih toksik dibandingkan dalam wujud cairan dan padatan. Hidrokarbon itu minyak bumi itu adalah hidrokarbon. Tetapi ketika dia dalam bentuk gas, dia justru akan sangat berbahaya. Bila hidrokarbon padatan atau partikel dan cairan bercampur dengan pencemar lain, dia akan membentuk ikatan XL2, ikatan kimia baru yang disebut dengan polycyclic aromatic hidrokarbon atau PAH. Senyawa PAH ini akan merangsang terbentuknya sel-sel kanker. Jadi sifatnya adalah karsinogenik. Ketika terhirup, dia bisa menyebabkan kanker
bila terhisap masuk ke paru-paru. Dalam keadaan gas, hidrokarbon dapat menyebabkan iritasi pada membran mukosa. Mukosa mana? Mukosa pada hidung bisa, mukosa pada saluran cerna bisa, saluran pernapasan bisa, dan menimbulkan infeksi paru-paru bila terhirup. Ada 3 jenis hidrokarbon aromatik dan pengaruhnya pada kesehatan. Jadi yang pertama adalah benzen. Ketika konsentrasinya sangat tinggi, misalnya 100 ppm ya, dia tuh bisa menyebabkan iritasi membran mukosa. Di atas 3000 ppm dia menyebabkan lemas setelah setengah sampai 1 jam terhirup. Kemudian ini ya bisa dibaca sendiri, selain benzen ada toluene juga. Yang selanjutnya adalah karbon dioksida, dia tidak berwarna dan tidak berbau, cenderung berkumpul dalam wilayah rendah dan kurang akan udara, sehingga dapat menyebabkan asfiksiasi atau pengeluaran oksigen, seperti karbon monoksida tadi yang di depan. Nah, sumber emisi karbon dioksida di dunia ini paling banyak adalah karena suplai energi. Suplai energi berarti yang berasal dari batu bara, minyak bumi gitu ya. Terus kemudian untuk transportasi, limbah rumah tangga, dan lain sebagainya. Kalau seseorang menghirup karbon dioksida, gejala toksikannya adalah penglihatannya menurun, kemudian pendengaran menurun, saluran nafasnya sesak, ototnya tremor, kemudian mengantuk, pusing, nekrosis sedang. Nekrosis itu berarti ada gangguan sel-sel yang akan mati gitu ya, kulitnya banyak berkeringat dan jantung meningkatkan denyut jantung begitu. Yang selanjutnya adalah pencemaran air. Ini peristiwa masuknya zat atau energi yang bisa menyebabkan kualitas air menjadi terganggu. Nah, pencemaran air ini bisa berasal dari ini ya, dari sumur yang tercemar, kemudian dari limbah rumah tangga, WC, sungai yang misalnya buangan industri dibuang ke sungai, pestisida ini semuanya akan masuk ke dalam air tanah. Sementara sumur itu juga berasal dari air tanah, sehingga nanti efeknya adalah berulang ya. Kemudian untuk sumber pencemar air itu bisa berasal dari limbah zat kimia, misalnya insektisida, sisa rumah tangga atau sisa ini ya dapur gitu ya. Dan limbah padat sisa hasil proses IPAL. IPAL itu pengolahan air ya. Kemudian ini adalah indikasi pencemaran air, ada pengamatan fisik, pengamatan biologi, dan pengamatan kimia. Jadi intinya adalah kalau ketika air itu tercemar, fisiknya bisa dia keruh gitu ya, terus suhunya tidak normal, warnanya berubah, berbau, dan rasanya juga tidak rasa seperti air normal. Kemudian untuk pengamatan biologi, ada bakteri Escherichia coli. Ini yang saya bilang di sebelumnya bahwa Escherichia coli ini ketika berada di dalam air, dia bisa menyebabkan gangguan pada pencernaan. Begitu. Kemudian yang selanjutnya adalah pencemaran tanah. Pencemaran tanah ini adalah keadaan di mana senyawa, zat, atau energi komponen lain masuk ke dalam tanah sehingga kualitasnya menjadi menurun. Ini pencemaran tanah memiliki hubungan erat dengan udara dan air, pencemaran udara dan air. Jadi ketika dia mencemari udara dan air, bisa jadi dia juga mencemari tanah, begitu. Ini tren status mutu air sungai di Indonesia. Jadi dulu itu di tahun 2015 ya, tercemarnya semakin tinggi kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini kalau berada di tanah nih, kalau misalnya kita ada orang yang buang sampah di tanah ya, kalau kertas dia bisa terdekomposisi dalam waktu 2-4 minggu. Tapi kalau misalnya dia plastik 10-20 tahun, sementara styrofoam dia tidak akan pernah bisa terdekomposisi karena tidak ada mikroba ataupun makhluk hidup yang mendekomposisikan styrofoam. Gitu ya. Itu adalah kuliah tentang pencemaran, baik pencemaran udara, lingkungan, dan tanah. Semoga dengan adanya mata kuliah ini kita menjadi manusia yang lebih bijaksana lagi dalam menggunakan energi, dalam membuang sampah, misalnya dalam menyisakan sisa dari aktivitas kita sebagai manusia agar kita bisa mewariskan bumi yang lebih sehat, lingkungan yang lebih baik untuk anak cucu kita di masa depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila teman-teman ada yang ingin didiskusikan, boleh sekali komen di kolom komentar ya, sebutkan nama dan NIM, nanti akan kita diskusikan ketika kita tatap muka offline. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.